Kita lihat hukum pertama termodinamika. Hukum ke-1 termodinamika itu mengatakan bahwa hukum kekalan massa dan energi itu mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi kekal ya, hanya bisa berubah bentuk itu saja, ya enggak? Energi panas menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Itu sudah ada di fisika. Kemudian secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Bila mana dalam suatu sistem terjadi perubahan energi, maka besarnya perubahan energi ditentukan oleh dua faktor ini. Yang pertama adalah energi panas yang diserap atau Q kecil gitu ya. Energi panas yang diserap. Kemudian yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nanti kan usaha ini di situ ada pengaruh volume, ya enggak, dan sebagainya, volume, tekanan dan lain sebagainya. Untuk sistem yang menyerap panas, Q-nya bernilai positif, sedangkan untuk sistem yang mengeluarkan panas, Q-nya bernilai negatif atau panas negatif. Sistem yang melakukan usaha kerja itu nilainya positif jika usaha dilakukan terhadap sistem itu berarti nilainya negatif atau dikenain usaha itu negatif. Oke. Energi sistem akan naik apabila Q dan W Q positif dan W negatif ya. Untuk energi sistem akan naik apabila panas itu bernilai positif dan usaha itu nilai negatif. Energi sistem akan berkurang apabila nilai panas itu minus dan usaha itu nilainya positif. Sehingga berlaku perubahan energi atau delta E sama dengan energi panas yang diserap tadi dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Tuh. Untuk suatu usaha dilakukan oleh sistem apabila terjadi perubahan volume pada tekanan tetap. Oke, jadi usaha dilakukan oleh sistem itu terjadi apabila perubahan volume pada tekanan tetap. Jadi P-nya tetap ya. Di mana rumusnya adalah W atau usaha sama dengan P dikali dengan perubahan volume gitu ya. Di situ ada perubahan volume dengan tekanan yang tetap. Jadi delta E itu sama dengan Q tadi tinggal dimasukkan, Q itu panas dikurangi dengan P atau tekanan dikali dengan perubahan volume. Oke. Jika sistem berlangsung pada V dan P tetap, maka delta V itu sama dengan 0 ya, dan W sama dengan 0, maka delta E atau apa namanya, perubahan energi itu sama dengan Q saja ya, pada P dan V tetap, untuk P dan V tetap ingat. Hubungannya dengan entalpi didefinisikan sebagai berikut, di mana entalpi sama dengan energi ditambah dengan tekanan dikali dengan volume. Nah, ingat-ingat saja. Jika P tetap, nah ini ada dari rumusnya tadi ya, dari rumus entalpi, jika P tetap maka delta H bernilai delta H sama dengan H2 min H1. Kalau kita masukkan H2 menjadi E2 tadi ya, ditambah P2V2 dikurangi dengan E1 plus P1V1 gitu ya. Tinggal dimasukkan menjadi delta H sama dengan delta E plus delta E tadi perubahan energi ya, ditambah dengan P atau tekanan dikali dengan perubahan volume. Karena delta E sama dengan panas dikurangi dengan P delta V, maka delta H sama dengan QP atau panas dikurangi dengan P dikali dengan delta V ditambah P kali delta V menjadi 0 gitu kan. Sehingga delta H sama dengan Q, tinggal Q saja panas. Jadi perubahan entalpi sama dengan perubahan panas yang terjadi pada P dan T tetap. Oke. Jika V tetap, jadi delta V-nya 0 gitu, tidak ada perubahan volume, maka delta H itu bernilai H2 min H1 tinggal dimasukkan menjadi delta H sama dengan delta E plus P dikali delta V. Karena 0 berarti tetap ya, karena energi perubahan energi sama dengan Q dan delta V sama dengan, maka delta H itu sama dengan Q perubahan panas saja, jadi sama ya. Jadi perubahan entalpi sama dengan perubahan panas yang terjadi pada V dan T yang tetap. Sekarang kita lihat pengukuran delta H dan delta E ya, untuk perubahan entalpi dan perubahan energi. Untuk reaksi-reaksi yang tidak ada perubahan volumenya berlaku sama ya, delta H sama dengan delta E. Reaksi-reaksi yang berlangsung tanpa perubahan volume adalah sebagai berikut. Reaksi-reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien reaksi. Koefisien sebelum sama dengan sudah reaksi. Contohnya H2 ditambah dengan Cl2 menjadi 2HCl dan C plus O2 menjadi CO2. Reaksi-reaksi dalam larutan atau zat padat sebenarnya terjadi perubahan volume, tetapi sangat kecil dan sangat diabaikan untuk ini ya. Untuk zat padat itu tak ada sih perubahan volume, cuma tidak terlalu besar gitu. Kita lihat reaksi-reaksi pada gas yang mengalami perubahan jumlah molekul itu dari persamaan gas ideal
kita lihat PV sama dengan nRT, ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Eh, Sedangkan berarti P sama dengan delta V tadi perubahan volume, delta N itu delta mol, perubahan mol, dan dikali R dikali T. Dari delta H sama dengan delta E plus P kali delta V, maka delta H sama dengan delta A tinggal kita rubah saja ya. P delta V itu menjadi delta N R kali T. R itu adalah tadi tetapan gas dan T suhu. Oke, tinggal kita substitusi saja kalau misalkan itu bentuknya gas gitu ya. Contohnya di sini ada gas N2 ditambah gas 3H2 menjadi amonia ya, gas NH3, maka delta N sama dengan 2 dikurangi 1 plus 3. Delta N itu adalah mol NH3 ini jumlahnya dikurangi dengan jumlah dari mol N atau jumlah N ditambah dengan mol H2. Jadi 1 plus 3 menjadi minus 2. Contoh soalnya, pada reaksi ini tadi ya, besarnya delta E itu sama dengan min 25,4 kilokalori per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Ditanyakan delta H itu berapa sih gitu. Oke, kalau kita lihat di sini N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, delta N-nya sama dengan min 2 tadi ya. Sedangkan delta H itu sama dengan delta E plus delta N dikali R kali T. Oke. Tinggal kita masukkan saja, sudah ada semuanya, menghasilkan delta E-nya sudah ada di atas, kemudian delta N sudah ketemu minus 2, dan R sudah ada dan T-nya sudah ada ya, suhunya sudah ada 25 derajat Celcius, tinggal kita konversi menjadi Kelvin menjadi 273 sehingga kita masukkan menjadi minus 26,58 kilokalori per mol gitu ya. Kalau yang sebelah kiri 26.584 itu dalam kalori per mol ya. Itu kalau kita rubah jadi kilokalori. Oke. Ini nomor 2 silahkan dicoba. Perhatikan. Oke, sekarang kita lihat hukum 2 termodinamika ya. Hukum 2 termodinamika mengatakan tidak dirumuskan secara matematis ya. Kemudian tapi diterangkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hukum kedua termodinamika di termodinamika ya. Proses spontan dan tidak spontan. Proses spontan proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya dan tidak dapat balik tanpa pengaruh dari luar. Contohnya, panas lalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Selanjutnya, gas mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pokoknya seperti itu. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu adalah fenomena yang bisa menjelaskan tentang hukum kedua termodinamika. Manfaat dari proses spontan itu adalah pertama, energi panas dapat menggerakkan mesin panas ya. Jadi panas itu beneran dari untuk mesin gitu ya. Energi panas itu dapat menggerakkan mesin panas kan. Kemudian ekspansi gas dapat menggerakkan piston. Ya enggak? Motor bakar ya. Dan ekspansi gas dapat menggerakkan piston. Kemudian air terjun untuk menggerakkan turbin listrik. Jadi di situ ada energi yang ada gitu. Walaupun ada energi panas, ada energi potensial dan sebagainya gitu ya. Kalau ekspansi gas dapat ini untuk piston ini tentu ya, di situ ada pembakaran ya. Pembakaran ada panas menghasilkan tekanan dan dia akan menekan piston sehingga motor akan bergerak gitu. Kemudian proses tak spontan itu proses yang tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh dari luar. Contohnya panas tak dapat mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa pengaruh dari luar. Iya tidak? Iya, jadi proses yang contohnya misalkan kalau tidak ada panas, tidak dipanaskan, maka tidak akan terjadi perubahan panas gitu. Nah, kemudian semua proses spontan berlangsung dari energi potensial tinggi ke energi potensial lebih rendah. Reaksi kimia akan berlangsung secara spontan apabila reaksinya eksoterm, jadi diikuti penurunan entalpi. Untuk hal ini entalpi sebagai energi potensial kimia ya. Jika entalpi reaktan lebih tinggi dari entalpi zat hasil sehingga delta H negatif, maka reaksi bersifat spontan. Ini syaratnya. Reaksi endoterm dapat juga berlangsung spontan. Prosesnya berlangsung terus hingga tercapai keadaan seimbang. Contohnya, air menguap secara spontan ke atmosfer, itu spontan. Jumlah air yang menguap sama dengan uap yang kembali mengembun. Itu jadi sama saja ya. Baik. Kemudian reaksi yang dapat balik juga dapat terjadi secara spontan. Contohnya H2 bereaksi dengan Cl2 membentuk HCl. Sebaliknya HCl akan terurai menjadi H2 dan Cl2 sampai terjadi keadaan setimbang. Proses menuju ke keadaan setimbang juga merupakan proses spontan juga ya. Kesimpulannya itu adalah semua perubahan spontan berlangsung dengan arah tertentu. Oke, itu ada arahnya gitu. Baik, kita akan bahas tentang entropi. Sekarang kita lihat entropi. Selain perubahan entalpi tadi, perubahan kimia
maupun fisika melibatkan perubahan dalam kekacaubalauan ya, disorder relatif dari atom-atom, molekul-molekul ataupun ion-ion. Jadi ternyata reaksi itu tidak serta-merta itu berjalan dengan baik, tapi di situ ada kekacauan gitu. Nah, kekacaubalauan atau ketidakteraturan suatu sistem itu disebut dengan entropi. Di situ makanya dibuat hitungan entropi gitu ya. Ada entropi di sana untuk menjelaskan kekacauan itu sehingga nanti kita bisa tetap menghitungnya gitu ya, kayak energinya bisa kita hitung. Di situ ada entropi. Gas yang diwadahi dalam satu labu 1 liter memiliki entropi lebih besar daripada gas dengan kuantitas yang sama ditempatkan dalam labu 10 mililiter. Nah, gitu. Ternyata di situ ada perbedaan ya. Ada perbedaan volume tapi ternyata entropinya sama. Natrium klorida dalam bentuk ion-ion gas mempunyai entropi lebih tinggi daripada bentuk kristal padat. Oke. Air pada suhu 0 derajat mempunyai entropi lebih tinggi daripada es dengan temperatur yang sama dalam padat tadi ya, betul ya. Kemudian jumlah entropi di alam semesta selalu meningkat makin tidak teratur. Jadi selalu meningkat di alam itu. Proses spontan didasarkan atas dua faktor yaitu ya. Yang pertama delta H yang menurun atau entalpi yang menurun dan entropi yang meningkat gitu. Untuk merumuskan dua faktor di atas diperlukan besaran yang disebut energi bebas atau F. Energi bebas itu sama dengan delta H dikurangi dengan T kali delta S. Di mana F itu perubahan energi bebas, delta H perubahan entalpi, T itu adalah temperatur, dan delta S perubahan entropi. Baik, kita lihat sekarang energi bebas. Apabila energi bebas lebih kecil dari 0, maka delta S meningkat, jadi proses spontan. Sedangkan ketika energi bebasnya menjadi 0, maka rumus itu bisa dimasukkan menjadi delta H sama dengan T kali delta S, gitu ya. Karena delta F-nya 0, terjadi proses timbang, di situ ada kesetimbangan terjadi. Kemudian, kalau kita rumuskan delta H, tadi kita bisa tarik ke kiri ya. Delta H min T delta S sama dengan 0. Berarti delta H sama dengan T kali delta S. Dan delta S sama dengan delta H per T. Contohnya ya, misalkan kita diminta untuk menghitung energi bebas pembentukan amonia, di mana diketahui delta H pembentukan 1 mol NH3 adalah minus 46,11 kJ per mol, sedangkan perubahan entropi itu adalah NH3 sama dengan 0,1923 kJ per mol. Suhunya sudah ada di situ 25, kemudian entropi N2 itu sudah ada juga, kemudian K-nya dan entropi H2 sudah ada. Persamaan reaksinya menjadi seperti tadi ya, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Untuk pembentukan 2 mol NH3 maka delta H-nya adalah 2 kali minus 46,11 tadi ya entropinya ini. Perubahan tadi ya, dikali 2 kali dikali minus 46,11 untuk ini ya, entalpi ini perubahan entalpi 2 kali ini menghasilkan minus 92,22 untuk NH3. Sehingga untuk T delta S itu T-nya adalah suhunya tadi ya 298. Delta S itu adalah perubahan entropi produk dikurangi reaksi, tinggal dikurangkan saja menjadi minus 59,2 kJ. Jadi delta F-nya tinggal dikali silang tinggal dipindah ruas saja, rumusnya menjadi delta H dikurangi dengan T delta S sehingga menghasilkan minus 16,5 kJ. Nanti bisa diperhatikan lagi. Ini contoh lain bisa dilihat, bisa dicoba. Sekarang kita akan melihat tentang hukum ketiga termodinamika. Pernyataan hukum ketiga termodinamika, suatu kristal sempurna pada temperatur 0 mutlak mempunyai keteraturan sempurna. Entropinya adalah 0. Entropi suatu zat yang dibandingkan dengan entropinya dalam satu bentuk kristal sempurna pada 0 mutlak disebut entropi mutlak. Sedangkan makin tinggi temperatur zat, maka makin besar entropi mutlaknya.